Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Pertama kali saya ucapkan di channel YouTube pembelajaran saya. Oke, sebelum masuk ke dalam materi dan membahas lebih lagi ke dalam materi, ada langkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai semua, perkenalkan nama saya Imeldianti Krisma. Saya berkuliah di Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi, program studi D4 Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan mereview salah satu mata kuliah, yaitu aspek hukum dalam bisnis. Seperti yang terlihat di judul samping, saya akan mereview bab 1, pengantar ilmu hukum. Baik, tanpa berbasa-basi, mari kita masuk ke dalam materi. Let's go. Kita masuk ke pembahasan pertama. Apakah hukum itu? So, ketika kita berbicara tentang hukum, banyak sekali definisi atau istilah yang timbul di kepala kita. Dan bahkan ada statement yang mengatakan bahwa tidak ada satupun definisi hukum di muka bumi ini yang dapat memuaskan kita sendiri. Mengapa demikian? Karena setiap manusia itu memiliki pandangan dan persepsinya sendiri terhadap definisi hukum itu. Dan menurut pandangan beberapa orang, ada yang mengatakan bahwa hukum itu merupakan sekumpulan asas. Hukum itu merupakan sekumpulan kaidah. Hukum itu merupakan sekumpulan aturan. Dan menurut salah satu ahli yang saya ambil di samping, Hugo de Groot, dia menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu tindakan moral yang patuh terhadap keadilan. So, jadi hukum itu pastinya tidak terlepas dengan aturan, tentang kaidah, tentang norma. Dan setelah kita mengetahui tentang hukum, ada langkah baiknya kita mengetahui asal mula dari hukum itu apa sih? Baik, sudah penasaran kan? Mari kita lanjut ke pembahasan kedua. Let's go. Kita masuk ke pembahasan kedua, asal mula hukum. Seperti yang terlihat di bagian samping, pertama, hukum berasal dari manusia. Jadi salah satu ahli yang bernama Aristoteles mengemukakan bahwa manusia merupakan zoon politiken. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus hidup bersama, dan itu benar adanya. So, jadi ketika manusia ini hidup bersama di suatu masyarakat, pastinya manusia ini setiap orangnya memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi muncullah hukum dan norma di situ. Gunanya untuk menghindari pertikaian dan perpecahan. So, jadi di dalam masyarakat tadi ketika kita hidup bersama orang lain, kalau tidak ada aturan, kan itu berbahaya ya. Pasti adanya perkelahian, pasti adanya pertikaian. Nah, muncullah hukum di situ agar kehidupan di dalam masyarakat tadi, kehidupan bersama tadi lebih sejahtera. Jadi asal mula hukum seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Topik 3, let's go. Masuk ke pembahasan ketiga. Di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang norma-norma kehidupan. Jadi, norma-norma kehidupan ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada norma non-hukum dan yang kedua ada norma hukum. Untuk norma non-hukum diklasifikasikan kembali menjadi 3 bagian. Yang pertama ada norma kepercayaan, kedua norma kesusilaan, dan yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kepercayaan ini diketuskan untuk mengatur aspek pribadi diri kita sendiri, karena norma ini menganut tentang kepercayaan. Lalu yang kedua ada norma kesusilaan. Norma ini biasanya dijadikan pedoman oleh pribadi seseorang untuk menjalankan suatu kehidupan agar kehidupan tersebut menjadi lebih sejahtera atau lebih baik. Lalu yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini banyak sekali yang menyepelekan ya. Banyak sekali orang yang menganggap kecil akan hal norma kesopanan ini. Padahal norma kesopanan ini norma yang sangat penting karena gunanya untuk mengatur kehidupan masyarakat agar lebih sejahtera. Seperti itu. Jadi norma kesopanan ini mengatur aspek antar pribadi. Jadi tidak hanya satu orang, melainkan melibatkan banyak orang. Lalu yang kedua ada norma hukum. Norma hukum ini dibuat untuk mengatur aspek antar pribadi. So, jadi segitu pembahasan untuk norma-norma di dalam kehidupan. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Let's go. Masuk di pembahasan yang keempat. Di pembahasan keempat kali ini saya akan membahas tentang pembidangan ilmu hukum. Jadi teman-teman, hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum publik, yang kedua ada hukum privat, dan yang ketiga ada hukum gabungan. Hukum publik merupakan hukum yang dibuat untuk kepentingan umum, artinya publik. Contohnya seperti hukum pidana, hukum pajak, dan hukum tata negara. Lalu yang kedua ada hukum privat. Hukum privat merupakan hukum yang dibuat untuk kepentingan diri sendiri atau privat. Contohnya seperti hukum dagang,
dan hukum perdata. Yang ketiga ada hukum gabungan. Hukum gabungan di sini yaitu hukum yang dibuat antara gabungan hukum publik dan hukum privat. Jadi terjadi hukum gabungan di sini. Contohnya seperti hukum ekonomi, hukum perburuan, dan hukum ketenagakerjaan. Itulah pembidangan-pembidangan ilmu hukum. Lanjut ke pembahasan yang kelima, let's go. Pembahasan yang kelima. Di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang sifat dan ciri hukum. Jadi tidak asing lagi ketika saya berbicara bahwa sifat hukum itu memaksa dan mengatur. Itu sudah jelas ya. Kenapa sih hukum itu selalu memaksa kita untuk mematuhinya? Karena ya agar hidup kita itu tertata, agar hidup kita itu lebih sejahtera lagi ke depannya. Sebenarnya itu tujuannya. Jadi sebenarnya balik lagi ya, konsekuensi apabila kita tidak mematuhi suatu hukum, maka ada sanksi ya di baliknya yang harus kita bayar ya. Lalu yang kedua, hukum itu mengatur. Sudah jelas bahwa hukum itu mengatur kita agar kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi ya, kembali lagi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Lalu yang kedua ada ciri hukum. Ciri hukum itu di dalamnya ada perintah dan larangan, dan perintah tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Baik, itu sifat dan ciri hukum. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Let's go. Di pembahasan ke-6 kali ini saya akan membahas tentang tujuan hukum. Jadi pastinya tujuan hukum itu secara umum, secara universal itu adalah untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan, untuk mewujudkan kebahagiaan di dalam suatu masyarakat. Jadi nggak mungkin hukum itu dibuat semena-mena agar hidup masyarakat itu hancur gitu. Itu tidak mungkin ya. Pasti hukum itu dibuat agar kehidupan masyarakat itu lebih baik lagi. Jadi lanjut ke pembahasan selanjutnya, topik 7, let's go. Ke pembahasan yang ke-7, kali ini saya akan membahas tentang sumber-sumber hukum. Jadi teman-teman, sumber-sumber hukum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber hukum material dan yang kedua sumber hukum formal. Untuk sumber hukum material ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama dari segi sejarah, ekonomi, dan filsafat. Lalu sumber hukum formal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah undang-undang. Jadi undang-undang kita yang pastinya adalah UUD 1945. Lalu yang kedua ada kebiasaan. Jadi kita sebagai manusia pasti mempunyai kebiasaan yang kita lakukan ya. Artinya kebiasaan itu hal-hal yang dilakukan secara berulang-ulang. Lalu yang ketiga ada keputusan hakim. Nah, keputusan hakim ini maksudnya bahwa adanya peraturan di luar dari undang-undang. Jadi pas diadili ini ada suatu peraturan yang dicetuskan oleh hakim yang dimana peraturan tersebut itu tidak ada di dalam suatu undang-undang. Dan keputusan hakim yang satu ini bisa dipakai oleh hakim-hakim lainnya ketika mengadili suatu kasus atau perkara yang sama. Lalu yang terakhir ada traktat atau perjanjian internasional. Lanjut ke pembahasan yang ke-8, let's go. Masuk di pembahasan ke-8, kali ini saya akan membahas tentang susunan badan peradilan di Indonesia. Jadi pengadilan di Indonesia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama pengadilan sipil dan yang kedua ada pengadilan militer. Untuk pengadilan sipil sendiri dibagi menjadi dua kembali, yaitu pengadilan umum dan pengadilan khusus. Di dalam pengadilan umum terjadi 3 tingkatan. Yang pertama pengadilan negeri, yaitu mengadili suatu perkara untuk pertama kalinya. Apabila terjadinya banding, maka akan dilanjutkan di pengadilan tinggi. Lalu apabila terjadi banding ketiga, maka akan diadili di Mahkamah Agung. Lalu ada pengadilan khusus, yaitu pengadilan yang khusus dirancang untuk mengadili suatu perkara tertentu. Contohnya seperti pengadilan agama, pengadilan adat, pengadilan administrasi negara. Lalu lanjut di pengadilan militer. Di pengadilan militer sendiri ini terbagi menjadi 3, yaitu pengadilan tentara yang di dalamnya mengadili suatu perkara untuk tingkatan kapten ke bawah. Lalu yang kedua ada pengadilan tentara tinggi, yaitu pengadilan untuk mengadili suatu kasus perkara untuk tingkatan mayor ke atas. Lalu ada Mahkamah Tentara Agung, yaitu mengadili suatu kasus dari tingkat pertama hingga akhir yang berisi anggota-anggota TNI tadi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, pembahasan ke-9, let's go. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ke-9 atau bisa dikatakan pembahasan terakhir pada bab ini, yaitu istilah-istilah hukum. Jadi istilah-istilah hukum seperti yang kalian lihat di bawah. Jadi yang pertama ada objek hukum. Nah, objek hukum ini apa sih Kak? Objek hukum itu gitu kan? Pasti kalian banyak yang bingung.
Jadi contohnya itu seperti tanah, gedung, itu merupakan objek hukum. Lalu yang kedua, seperti di bawah sini, ada perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu seperti melakukan perjanjian atau kontrak ya, itu merupakan perbuatan hukum. Lalu yang ketiga, ada di bawah sini, itu adalah unifikasi hukum. Unifikasi hukum itu artinya penyeragaman hukum. Lalu yang keempat, ada yang paling akhir, itu merupakan kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum ini artinya pengkitapan hukum, seperti kitab UUD 1945. Baik, itulah pembahasan kita dari awal hingga akhir pada bab ini. Saya harap di channel YouTube pembelajaran saya ini dapat bermanfaat bagi kalian para penonton. Segitu saja saya dapat berikan kepada kalian para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di bab selanjutnya. Bye.